Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Kali ini saya akan coba untuk membahas tentang permintaan dari teman-teman yang minta untuk dikupas tuntas tentang misteri asal-usul Ibu Sarinah, pengasuh Soekarno kecil. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe IMP Entertainment News. Ibu Sarinah adalah sosok wanita desa yang memang beliau itu walaupun orang kecil tetapi mempunyai jiwa besar. Dan beliau adalah seseorang yang sangat berjasa bagi hidupnya Bapak Presiden RI 1 yaitu Pak Soekarno. Memang sih sampai saat ini masih misterius ya tentang asal-usulnya Ibu Sarinah. Bahkan Pak Soekarno sendiri aja tidak tahu asal-usulnya Ibu Sarinah. Tetapi menurut penerawangan saya, Ibu Sarinah adalah wanita yang memang terlahir dari pasangan suami istri yang memang tidak kita sangka dan tidak kita duga. Menurut penerawangan saya yang memang langsung diilhami oleh beliau, bahwa beliau adalah anak dari Syekh Nawawi Al-Bantani, hasil pernikahannya dengan Siti Maimunah asal Tulung Agung. Asal-usul Ibu Sarinah itu masih misterius sampai saat ini. Bahkan Pak Soekarno sendiri tidak tahu bahwa Ibu Sarinah itu terlahir dari pasangan siapa dan Ibu Sarinah itu lahir pada tahun berapa. Tetapi menurut penerawangan saya yang memang saya langsung diilhami oleh beliau, bahwa beliau itu lahir pada tahun 1865 dan meninggal pada bulan Desember 1959. Ibu Sarinah terlahir dari pasangan suami istri yang memang tidak sebelumnya kita duga dan kita sangka ya. Beliau lahir dari Syekh Nawawi Al-Bantani, hasil pernikahan keduanya dengan Ibu Siti Maimunah asal Tulung Agung. Dan kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani bisa menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama Siti Maimunah? Kenapa bisa seperti itu? Syekh Nawawi Al-Bantani itu memang mendapatkan petunjuk dan ilafat bahwa beliau itu harus bisa menikahi sosok janda tua yang bernama Siti Maimunah. Dan Siti Maimunah itu akan melahirkan seorang putri, yaitu Ibu Sarinah. Dan kenapa Ibu Sarinah itu dilahirkan ke alam dunia ini tidak mengenal bapaknya? Karena memang itu semua dirahasiakan. Karena semua itu adalah mengikuti petunjuk-petunjuk dan ilafat yang datang kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani itu tahu bahwa kedepannya anak itu yang disebut Ibu Sarinah akan bisa ikut andil memerdekakan negara Indonesia ini di belakang layarnya Pak Soekarno. Dan di saat Ibu Sarinah dilahirkan, Ibu Sarinah itu langsung ditinggalkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani karena beliau harus ikut andil berperang pada zaman Belanda. Dan pada akhirnya beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi di saat ditinggalkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibu Sarinah tinggal berdua dengan ibunya di Tulung Agung. Sampai singkat cerita, di saat Ibu Sarinah lahir, kehidupannya itu sangat benar-benar terpuruk. Bahkan sampai ibunya itu sakit keras dan meninggal dunia, akhirnya Ibu Sarinah tidak punya sanak saudara. Sampai pada akhirnya Ibu Sarinah di saat usia 24 tahun, beliau itu ikut numpang di keluarganya Bapak Soekarno di Tulung Agung. Berlanjut sampai akhirnya orang tuanya Pak Soekarno itu melahirkan, yaitu Pak Soekarno. Dan Pak Soekarno dari mulai usia 1 tahun sampai usia 6 tahun, beliau itu dirawat dan diasuh oleh Ibu Sarinah. Dan Bapak Soekarno itu sangat menghormati Ibu Sarinah, dan Bapak Soekarno juga lebih dekat dengan Ibu Sarinah dibanding dengan orang tuanya sendiri. Ibu Sarinah adalah sosok yang benar-benar berjasa bagi Pak Soekarno karena beliau setiap hari selalu menasehati Pak Soekarno untuk bisa menyayangi ibunya, untuk bisa menyayangi rakyat-rakyat jelata. Dan itu perkataan itu selalu diulang-ulang setiap harinya kepada Pak Soekarno di saat Pak Soekarno kecil. Dan
Ibu Sarinah itu walaupun beliau anak dari ulama besar, tetapi beliau dari mulai lahir sampai akhir hayatnya tidak pernah merasakan yang namanya hidup megah. Karena beliau harus numpang di keluarganya Pak Soekarno, sampai beliau juga hanya ikut makan, ikut tidur tanpa digaji. Karena waktu itu juga kehidupan keluarganya Pak Soekarno itu benar-benar sangat menengah ke bawah. Ibu Sarinah mengasuh Pak Soekarno kecil di saat usianya sekitar kurang lebih 30 tahunan. Dan beliau itu sampai tidak menikah, saking benar-benar sayangnya kepada Pak Soekarno dan saking benar-benar sayang kepada semua keluarganya Pak Soekarno, dia itu mengabdikan dirinya kepada keluarga Pak Soekarno untuk bisa ikut numpang makan dan numpang tidur dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan kenapa alasan Ibu Sarinah tidak mau menikah? Karena memang beliau itu tidak mau sampai menikah akhirnya disakiti oleh laki-laki. Beliau lebih baik menjaga kesuciannya dan lebih baik mengabdikan dirinya kepada keluarganya Pak Soekarno. Dan beliau menjadi wanita desa yang sebatang kara. Sebelum beliau wafat pernah, tapi itu pun hanya 1 kali, di saat Ibu Sarinah tertidur. Maka dari itu Ibu Sarinah sendiri pun juga sebenarnya tidak mengetahui siapa ayahnya, karena di saat bertanya kepada ibunya, Siti Maimunah, ibunya selalu menjawab bahwa ayahnya sedang perang, sedang jihad, dan tidak diberitahu nama dan juga fotonya. Makanya Ibu Sarinah itu benar-benar Ibu Sarinah itu benar-benar sosok yang memang prihatin. Dari pertama lahir sampai akhir hayatnya itu sangat-sangat prihatin. Di samping beliau itu tidak mengetahui siapa ayahnya, dan beliau juga merawat ibunya yang sering sakit-sakitan, dan di saat ibunya meninggal beliau itu mengabdikan dirinya kepada keluarga Pak Soekarno dengan menjadi pembantu rumah tangga tanpa dikasih upah sepeser pun. Tetapi Ibu Sarinah merasa senang karena bisa disayangi oleh keluarganya Pak Soekarno, tidak membedakan mau orang kaya, mau orang miskin, atau mau pembantu, selalu disamaratakan dengan bisa makan bareng-bareng, tidur juga sama, tidak pernah pilih kasih. Akhirnya Ibu Sarinah juga ikut bahagia, ikut gembira bahwa mempunyai keluarga baru, yaitu keluarganya Pak Soekarno. Dan di saat Ibu Sarinah selalu mendampingi Pak Soekarno saat kecil, dan setiap malamnya selalu membacakan dongeng. Terus Ibu Sarinah juga setiap pagi selalu menyuapi makannya. Terus setiap mau tidur juga selalu ngelonin Pak Soekarno, dan bahkan tidurnya Pak Soekarno itu waktu kecil bareng dengan Ibu Sarinah. Makanya Pak Soekarno itu lebih dekat dengan Ibu Sarinah dibandingkan dengan ibu kandungnya sendiri. Betul sekali, Ibu Sarinah itu karena memang turunan dari ulama besar yang mempunyai ilmu yang tinggi ya. Jadi beliau itu seperti punya titisan keilmuan, yaitu ilmu batin, yang memang Ibu Sarinah itu bisa melihat dan menerawang masa depan. Makanya Ibu Sarinah itu betah tinggal di rumahnya Pak Soekarno yang di Tulungagung, karena beliau itu tahu ke depannya bahwa Pak Soekarno akan menjadi sosok pemimpin nomor 1 di Indonesia, bahkan terkenal di seluruh negara. Makanya Ibu Sarinah sering sekali menasehati Pak Soekarno kecil, karena Ibu Sarinah itu tahu ke depannya Pak Soekarno akan menjadi siapa dan akan menjadi apa. Dan makanya dari itu Pak Soekarno benar-benar sangat menghormati sosok wanita desa itu, yaitu Ibu Sarinah. Karena menurut Pak Soekarno itu benar-benar Ibu Sarinah itu paling berjasa dan orang yang memang selalu menasehati Pak Soekarno tentang kebaikan, dan bahwa kita hidup itu tidak boleh melihat ke atas, harus bisa melihat ke bawah. Yang sampai akhirnya pidato-pidato dan ceramahan dari Ibu Sarinah itu selalu terngiang di telinganya Pak Soekarno, yang sampai pada akhirnya itu Pak Soekarno selalu menerapkan semua itu kepada semua keluarga-keluarganya dan kepada rakyat-rakyatnya. Sebenarnya dari kecil itu Ibu Sarinah memang sudah mempunyai kemampuan, tetapi kemampuannya itu hanya bisa menerawang masa depan, dan itu selalu datang lapatnya ke dalam mimpinya. Betul, Ibu Sarinah sebenarnya guru batinnya Pak Soekarno juga, tetapi tidak banyak orang tahu, karena memang Ibu Sarinah minta semua ini dirahasiakan pada saat itu. Alasannya karena Ibu Sarinah tidak mau memperlihatkan kemampuannya. Karena waktu zaman dulu itu banyak sekali oknum-oknum yang memang selalu memanfaatkan orang-orang pintar seperti Ibu Sarinah.
Dan Ibu Sarinah sendiri juga sebenarnya mempunyai kemampuan selain dari menerawang. Dan seperti kayak gimana ya, waktu saat Pak Soekarno sudah menjabat menjadi presiden, beliau jauh tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Soekarno. Tetapi walaupun mereka jarak jauh dan Pak Soekarno itu bahwa Pak Soekarno itu memerdekakan negara Indonesia ini pada tahun 1945. Di saat sebelum memerdekakan itu, Pak Soekarno sempat bertemu dulu dengan Ibu Sarinah, antara Sukma dan Sukmanya. Sebenarnya Pak Soekarno dari mulai kecil sampai Pak Soekarno menjadi seorang presiden, di belakang layar Pak Soekarno itu adalah Ibu Sarinah. Dan Ibu Sarinah yang memang mengetahui tentang rahasia-rahasianya Pak Soekarno. Karena Pak Soekarno sering sekali berkomunikasi dengan Ibu Sarinah lewat penerawangan batinnya, lewat mata batinnya, dan lewat komunikasi secara batiniah. Maka dari itu, Pak Soekarno tidak pernah hidup gentar walaupun banyak sekali musuh pada saat itu. Karena Ibu Sarinah selalu memberi nasihat bahwa tidak boleh takut kepada musuh. Anggap musuh adalah saudara dan sahabat. Karena pada saat itu terakhir memberikan nasihat itu pada tahun 1958 di saat Ibu Sarinah sakit keras. Itu terakhir pertemuan antara Pak Soekarno dengan Ibu Sarinah di Tulung Agung pada saat Ibu Sarinah sakit keras. Dan Ibu Sarinah menyarankan untuk bisa bertahan, tetapi Pak Soekarno tidak kuat. Karena memang Pak Soekarno sendiri mendapatkan ilapat dari leluhur-leluhurnya untuk bisa mengalah untuk menang. Dan untuk meninggalnya itu duluan Ibu Sarinah ya, karena Ibu Sarinah itu meninggal pada tahun 1959 di bulan Desember. Kalau Pak Karno itu dikatakan meninggal, padahal itu ngahiang pada tahun 1970. Sering sekali Pak Soekarno itu sering sekali berziarah ke Tulung Agung untuk bisa mendoakan Ibu Sarinah. Dan bahkan Pak Soekarno itu kalau ke Tulung Agung itu tidak hanya sendiri, tetapi membawa anaknya juga. Dan anaknya yang sering sampai saat ini ziarah ke makamnya Ibu Sarinah itu adalah Pak Guntur. Ibu Sarinah keilmuannya bagus ya, karena memang beliau itu tidak pernah memperlihatkan keilmuannya kepada siapapun. Hanya Pak Soekarno sendiri yang mengetahui keilmuannya Ibu Sarinah. Ibu Sarinah itu selain bisa menerawang, Ibu Sarinah juga bisa keluar masuk sukmanya untuk bisa menemui Pak Soekarno. Dan selain itu juga Ibu Sarinah sering sekali mengobati sakitnya Pak Soekarno. Karena dulu waktu kecil Pak Soekarno tuh pernah mengalami sakit parah. Pada saat 1905 di usia 4 tahun itu Pak Soekarno sempat sakit parah. Dan di situ tidak ada yang bisa mengobatinya. Dokter sekaligus pun juga tidak bisa. Tetapi dengan sembunyi-sembunyi Ibu Sarinah itu mengobati penyakitnya Pak Soekarno. Ternyata Pak Soekarno itu bukan sakit medis, tetapi sakit non-medis. Non-medisnya kenapa? Karena memang Pak Soekarno itu sering sekali didatangi oleh para leluhur-leluhur dan Pak Karno sendiri belum bisa mengimbangi. Akhirnya tidak kuat, yaitu jatuhlah sakit. Tetapi di saat Ibu Sarinah mengobati dan Pak Soekarno sendiri juga ilmu kebatinannya itu disempurnakan oleh Ibu Sarinah. Disatukan dengan para leluhur-leluhurnya itu, alhamdulillah Pak Soekarno dengan sendirinya bisa sembuh dan bisa kuat sampai usia dewasa. Sering banget sakit parah karena memang beliau itu banyak sekali serangan-serangan batinnya ya. Sampai pada akhirnya Pak Soekarno itu pada tahun 1952 sempat muntah darah, dan dikala itu beliau itu sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum karena saking sakitnya di dada sebelah kiri. Akhirnya waktu itu beliau itu memanggil Ibu Sarinah untuk bisa mengobati penyakitnya. Ternyata begitu dicek oleh Ibu Sarinah, penyakitnya itu bukan penyakit medis, tetapi serangan batin dari orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Soekarno. Dan tidak dengan waktu lama, hanya dengan waktu 15 menit saja Ibu Sarinah itu bisa mengobati sakitnya Pak Soekarno. Sehingga Pak Soekarno itu benar-benar bisa menjadi sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan tegar, dan juga matang dalam mengambil keputusan. Jadi di belakang Pak Soekarno hanya ada Ibu Sarinah dari golongan manusia yang memang selalu mendampingi dan menasihatinya. Kalau Pak Soekarno berkomunikasi dengan Ibunda Ratu Roro Kidul, Ibu Sarinah itu tidak pernah mengetahuinya. Karena Ibu Sarinah itu taunya bahwa Pak Soekarno itu adalah anak titisan Ibunda Ratu Roro Kidul yang memang dititipkan kepada rahimnya ibu kandungnya Pak Soekarno.
Jadi di saat ada pembahasan Pak Soekarno dengan Ibunda Ratu Roro Kidul, di saat bertemu, Ibu Sarinah tidak mau tahu karena itu adalah rahasia batin. Tetapi yang bisa mempertemukan Pak Soekarno dengan Aki Prabu Siliwangi itu Ibu Sarinah yang berperan. Ibu Sarinah yang mempertemukan Pak Soekarno dengan Aki Prabu Siliwangi. Kenapa Ibu Sarinah yang bisa mempertemukan Pak Soekarno dengan Aki Prabu Siliwangi? Karena Ibu Sarinah juga kalau misalkan napak tilas, Ibu Sarinah juga masih keturunannya dari Pajajaran, yaitu dari Syekh Nawawi Al-Bantani, karena Syekh Nawawi Al-Bantani pun juga masih keturunannya dari kerajaan Pajajaran, yaitu dari Prabu Siliwangi. Satu lagi yang menarik, yaitu Ibu Sarinah, beliau ikut andil dalam masalah harta-harta pendaman Pak Karno, karena Ibu Sarinah sendiri yang meminta Pak Karno dan memberikan petunjuk Pak Karno untuk bisa memendam harta-harta pendamannya sesuai petunjuk dari Ibu Sarinah. Jadi Ibu Sarinah itu berperan bahwa Ibu Sarinah itu yang memberikan petunjuk kepada Pak Soekarno dan meminta Pak Soekarno untuk mengikuti petunjuk Ibu Sarinah dalam hal memendam harta-harta pendamannya agar aman dan agar dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang memang amanah. Betul sekali, Ibu Sarinah mengetahui seluruh pendaman-pendaman hartanya Pak Soekarno. Dibandingkan dengan orang tuanya atau saudaranya Pak Soekarno, semua tidak ada yang tahu, hanya Ibu Sarinah sendiri yang mengetahui semua rahasia-rahasianya Pak Soekarno. Dan Pak Soekarno itu selalu konsultasi setiap ada apapun kepada Ibu Sarinah. Maka dari itu Ibu Sarinah adalah sosok orang yang memang berjasa dan orang yang memang dimuliakan oleh Pak Soekarno. Iya pemirsa, sekian dari saya dan itulah sosok Ibu Sarinah yang selama ini menjadi misteri, dan alhamdulillah saya mendapatkan ilapat langsung dari beliau untuk bisa dikupas tuntas saat ini dan untuk selamanya agar semua dunia juga tahu bahwa Ibu Sarinah itu siapa dan asal-usulnya dari mana. Ya sahabat IMP, sekian dari saya Anggara Putri Tania. Insya Allah kedepannya saya akan bahas lagi dan kupas tuntas tentang sejarah-sejarah lainnya yang memang belum terpecahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.